negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jalan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo kelas 120 akan mempraktekkan proses coaching dengan saya sebagai pengamat Evi Siana Mukti dan rekan saya sebagai coach adalah Ajeng Ayu Sri Aji dan coach Ria Arumana. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Ajeng. Monggo silakan duduk. Monggo. Ya, mohon izin Bu Evi. Monggo. Pak Bu Ajeng. Ya Bu Evi, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bu Evi. Tidak mengganggu Bu Ajeng. Tidak ada. Di sini saya ada rencana teman saya ini ada atau ingin melakukan coaching Bu Evi. Tuh, ada proses coaching gitu ya? Iya, nah, betul. Kira-kira apa yang ingin diinikan dengan saya Pak Ajeng? Iya, karena di sini ada teman saya yang ingin melakukan coaching dan sekaligus saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan proses coaching Bu Evi, maka saya ingin Bu Evi membantu saya untuk mengamati proses coaching tersebut. Mengamati proses coaching ya? Nanti saya ini pengamat begitu ya? Siap. Oke, menjadi pengamat. Untuk pengamatan Bu Ajeng, saya akan menggunakan ini ya, penilaian ya. Ada 3 kriteria penilaian yang akan saya gunakan. Jadi sangat baik dan cukup. Nah, kira-kira Bu Ajeng ya, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan terkait dengan proses coaching ini? Ya Bu Evi, pada proses coaching ini sebenarnya ada 3 ya Bu Evi untuk yang ingin saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian ada menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang satu lagi yaitu mendengarkan dengan seksama. Oh gitu. Dari 3 kompetensi itu bagian mana yang spesifik ingin panjenengan saya mengobservasi itu? Ya, kebetulan dari ketiga itu saya ingin fokus terlebih dahulu pada kehadiran penuh Bu Evi. Kehadiran penuh ya. Oke, untuk kehadiran penuh ini ya Bu Ajeng ya, indikator dari ketercapaiannya itu apa Bu Ajeng? Jadi pada proses atau pada indikator kehadiran penuh ini, saya ingin nanti saya bisa fokus pada kunci saya dengan memberikan tatapan mata mungkin Ibu. Kemudian saya tidak akan melakukan kegiatan yang lain dan fokus pada apa yang disampaikan pada kunci, yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya bisa ikut merasakan atau masuk pada cerita yang diceritakan oleh kunci tersebut. Oke, begitu ya Bu Ajeng. Saya catat ya Bu ya. Yes. Oke. Bu Ajeng, ini saya sebagai pengamat tuh kira-kira kapan proses coachingnya? Proses coaching yang akan dilakukan Bu Ajeng itu kapan? Ya, hari ini Bu Evi, kebetulan ada teman saya yang sudah janjian. Sudah janjian ya? Sudah janjian untuk melakukan coaching hari ini. Oke, kita langsung gitu ya nanti. Kita Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada apa Bu Ria? Iya Bu Ajeng, kemarin kan saya sudah telepon panjenengan. Ini Bu Ajeng, mau ada yang sedikit saya curhatkan.
curhat ya. Iya. Kira-kira mau curhat apa ini Buria? Kok nampaknya ini dari wajahnya kelihatannya sedih sepertinya. Iya Pak Ajeng, saya tuh rasanya resah sekali, gelisah, kalau malam juga nggak bisa tidur, begitu Pak Ajeng. Resah, gelisah Iya, sampai betul. tidak bisa tidur ya Bu Ria. Ya Allah, kira-kira apa yang membuat Bu Ria resah ini? Iya Pak Ajeng, saya inginnya ketemu panjenengan ini ada solusi yang bisa saya dapatkan Pak Ajeng dari keresahan-keresahan yang saya alami itu Pak Ajeng. Oh iya. Jadi Bu Ria bertemu dengan saya ini keinginannya untuk mendapatkan solusi atas apa yang dirasakan Bu Ria. Iya, Seperti itu. terus terang sangat mengganggu sekali Pak Ajeng. Istilahnya pekerjaan di kelas, di sekolah itu jadi terbengkalai. Kemudian di rumah juga tidak fokus mengurus keluarga saya. Jadi sangat mengganggu keresahan yang saya alami ini Bu Ajeng. Oh iya. Nah dari obrolan kita nanti kira-kira Bu Ria apa yang ingin Bu Ria dapatkan? Iya, terus terang Bu Ajeng, tentu saja saya ingin mendapatkan solusi, jalan keluar lah istilahnya, supaya apa ini pikiran yang tersumbat ini loh nggak semakin tersumbat, semakin menjadikan saya resah begitu Bu Ajeng. Oh iya, jadi Bu Ria ingin ada solusi sehingga rasa pusing hilang, mantan ya Bu Ria. Ya, jadi kita nanti ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Ria ya. Dari obrolan kita sharing ya, ceritanya ini sharing. Semoga dari apa yang kita bicarakan nanti kita mendapatkan solusi dari apa yang Bu Ria rasakan. Ya. Nah sekarang coba Bu Ria ceritakan lebih detail maksud dari keresahan yang dialami oleh Bu Ria tadi. Iya Bu Ajeng, terus terang ya Bu Ajeng, karena keresahan yang saya alami tersebut akhirnya konsentrasi saya mengajar di kelas itu jadi terganggu. Kemudian juga saya sering terlambat ke sekolah. Saya jadi dipanggil sama kepala sekolah. 2 hari kemarin itu saya dapat panggilan kepala sekolah Bu Ajeng. Ya saya nggak terima begitu Bu Ajeng, karena apa ya, kepala sekolah saya itu memberikan omongan itu agak kurang kurang menyenangkan. Jadi saya nggak terima begitu loh Pak Ajeng. Kenapa? Karena soalnya saya sudah izin, Ibu saya izin terlambat ya. Katanya iya, tapi kenapa saya kemarin nggak dipanggil begitu Pak Ajeng? Iya. Jadi dari cerita Bu Ria ini tadi, Bu Ria mendapat teguran dari kepala sekolah. Iya. Nah kira-kira dari teguran kepala sekolah itu gimana Bu Ria? Apakah memang benar Bu Ria terlambat sehingga dapat teguran? Iya benar Bu Ajeng, saya itu tidak cuma sering, saya setiap hari hampir setiap hari itu saya izin terlambat. Tapi loh Bu Ajeng, saya itu ada alasannya, makanya saya kurang terima ketika ditegur sama kepala sekolah. Iya. Kira-kira alasannya apa Bu Ria yang membuat Bu Ria tidak terima ketika ditegur kepala sekolah? Pasti itu tadi katanya Bu Ria ada alasan ya? Iya. Alasannya apa Bu Ria? Begini Bu Ajeng, yang namanya orang hidup itu pasti ada masalahnya gitu, termasuk saya. Makanya saya ingin datang ke Bu Ajeng. Nah, masalah saya di rumah itu ibu saya itu habis jatuh Bu Ajeng. Jadi yang namanya anak harus berbakti sama orang tua. Nah, di sini karena saya merawat orang tua saya, terus saya akhirnya datang sekolahnya itu kesiangan, betul, terlambat akhirnya begitu. Tapi loh saya sudah WA loh Bu Ajeng, masih ditegur juga. Itu alasan saya kenapa tidak terima. Iya, memang kita sebagai seorang manusia itu punya
banyak peran ya Bu Ria ya. Salah satunya sebagai seorang anak, pastinya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang guru ya Bu Ria ya pastinya. Iya. Nah, dari yang Bu Ria ceritakan ini tadi, pastinya Bu Ria ada rencana perbaikan, ya, ada langkah-langkah yang ingin dilakukan supaya tidak terjadi lagi yang namanya keterlambatan seperti itu Bu Ria. Kira-kira rencana kedepannya apa ya Bu Ria, langkah-langkah yang ingin dilakukan? Sebelumnya saya sadar sih Bu Ajeng kalau saya salah, saya melanggar kedisiplinan karena memang di sekolah saya otomatis punya tanggung jawab sendiri, pembelajaran di kelas-kelas saya. Jadi mungkin kepala sekolah saya menegur karena memang hak-haknya anak peserta didik saya itu jadi terbengkalai. Jadi mungkin yang saya sadar itu aja. Jadi pertama mungkin supaya hubungan saya dengan kepala sekolah itu tidak canggung lagi, mungkin saya harus minta maaf dulu sama kepala sekolah saya itu aja. Luar biasa, ada keinginan untuk minta maaf ya Bu Ria ya. Minta maaf terlebih dahulu untuk memperbaiki keadaan. Iya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya setelah Bu Ria minta maaf, kira-kira langkah apa lagi yang bisa Bu Ria lakukan untuk menghindari keterlambatan tadi? Iya benar Bu Ajeng. Selanjutnya saya akan berkoordinasi sama suami saya, sama anak-anak saya. Kebetulan kan ya, memang anak-anak saya sudah besar. Istilahnya saya mungkin bangun lebih pagi dan mungkin berusaha untuk mengajarkan anak-anak saya untuk bisa mandiri. Jadi setelah mungkin saya memasakkan bekal buat mereka biar mereka itu menyiapkan bekal sendiri. Kemudian suami saya juga membantu saya membersihkan rumah atau membantu mencuci piring. Ya istilahnya saya koordinasi lah sama keluarga saya. Masya Allah, luar biasa sekali yang Bu Ria rencanakan langkah-langkah kedepannya. Ya. Nah, kemudian komitmen apa yang bisa Bu Ria ambil dari apa yang sudah Bu Ria bicarakan tadi? Tentu saja komitmen saya yang pertama tadi adalah saya harus minta maaf karena memang saya bersalah, saya melanggar kedisiplinan, walaupun saya tidak terima, tetapi harus bisa memperbaiki hubungan agar pekerja di sekolah itu juga terasa nyaman. Kemudian yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan suami dan anak-anak saya supaya nanti harapan-harapan dan rencana saya itu bisa terlaksana. Luar biasa sekali yang Bu Ria sampaikan, Masya Allah. Salut dengan Bu Ria ini ya. Ketika kita melakukan kesalahan, berani bertanggung jawab, berani untuk meminta maaf terlebih dahulu untuk memperbaiki keadaan ya Bu Ria. Kemudian yang kedua, kolaborasi ya Bu Ria. Masya Allah ya, butuh kolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kira-kira dari rencana yang Bu Ria sampaikan tadi, dari dua tadi, yang akan Bu Ria lakukan terlebih dahulu yang mana? Mungkin yang pertama Bu Ajeng, memang namanya situasi dan kondisi di tempat kerja yang setiap hari saya ketemu supaya terasa nyaman. Nanti kan kalau kepala saya sudah saya canggung dengan kepala sekolah, takutnya nanti rekan-rekan saya yang teman-teman guru itu juga merasa kusuk-kusuk, bisik-bisik. Nah, takutnya seperti itu Bu Ajeng. Jadi yang pertama itu Bu Ajeng, harus saya minta maaf kepada kepala sekolah saya. Itu yang kedua, baru saya nanti berkolaborasi dan berkoordinasi dengan keluarga saya. Mantap, luar biasa Bu Ria ya. Bagaimana Bu Ria? Nampaknya ini sudah bisa tersenyum lagi. Bu Ajeng, pikiran yang terasa tersumbat, istilahnya gak bisa makan, gak ada nafsu makan, gak bisa tidur, sampai suami saya bilang kenapa, saya sungkan gitu loh, oke Bu, gak bisa curhat, nanti takut suami saya juga mikir. Akhirnya
kok kepikiran, oh iya saya mau ketemu Bu Ajeng, mungkin mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih, saya merasa lega dan tercerahkan sekali Bu Ajeng. Nah, kita kembali lagi ya Bu Ria ya, dari obrolan kita tadi yang tidak begitu lama lah Bu Ria ya. Dari obrolan kita tadi apa yang sudah Bu Ria dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dari keresahan-keresahan yang saya alami. Kemudian saya juga sudah mendapatkan perasaan yang lega dari ketersumbatan pikiran saya karena perasaan yang saya alami kok. Itu. Alhamdulillah ya Bu Ria ya. Alhamdulillah sekali. Oke. Nah, kira-kira dari yang Bu Ria sampaikan tadi ada beberapa langkah tadi ya. Yang pertama tadi meminta maaf terlebih dahulu, kemudian kolaborasi juga. Nah, pastinya kita apa ya, Bu, saya ingin mendengarkan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, nanti yang kita ketemu lagi via WA nanti saya kabari setiap hari. Nanti kalau sudah selesai permasalahannya mungkin saya akan istilahnya soal iya. Saya kabari kabar bahagia dan minta doanya supaya rencana saya ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, alhamdulillah luar biasa Bu Ria. Terima kasih loh Bu Ria ya. Dari kita bertemu itu saya mendapatkan apa ya, informasi juga. Ternyata ya Allah ada banyak permasalahan. Dari permasalahan itu kita bisa mendapatkan hikmah ya Bu Ria ya. Jadi kita berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Saya juga minta doanya semoga ibu saya juga lekas sembuh. Amin ya, semoga ibunya lekas sembuh dan nanti kita Ria sudah bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Oh iya, satu lagi Bu Ajeng, saya juga minta bantuan saudara saya mungkin Bu Ajeng supaya barangkali nanti kalau suatu saat nanti kan tidak setiap hari saya full 1 minggu Bu Ajeng membantu ibu saya, membantu memandikan, menyuapi, jadi mungkin saya minta bantuan saudara saya untuk menjaga ibu saya. Luar biasa ya, kolaborasi sekali lagi ya Bu ya. Ini Masya Allah ya. Semoga dengan obrolan kita hari ini bisa setidaknya mengurangi beban pikiran Bu Ria. Sekarang saya sudah bisa tersenyum Ajeng, tadi kayak nyaman di sekolah ya. Betul, terima kasih, saya sudah bisa tersenyum. Tadi itu rasanya apa ya, kalau istilahnya orang Jawa itu dada rasanya ampek dulu. Iya, pikiran juga antep, ampek, aduh sudah nggak bisa tidur semalaman. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah bisa tersenyum, merasa lega dan puas atas pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya loh Bu Ajeng. Sama-sama, saya juga seperti itu Bu Ria. Mohon maaf juga kalau saya mengganggu waktu Ajeng ini. Tidak sama sekali. Saya alhamdulillah sekali bisa bertemu dengan Bu Ria juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Ria. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang menjadi panutan bagi anak-anak kita, dan kita sebagai anak bisa jadi anak yang berbakti pada orang tua. Siap. Dan juga di sekolah kita bisa menjadi guru teladan bagi guru kita yang ditunggu hadiahnya. Iya betul, yang dirindukan luar biasa. Baik Bu Ajeng, Ya, mohon maaf. sama-sama Bu Ria. Monggo Silakan. saya kabarin insya Allah. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ajeng, tadi panjenengan sudah melakukan proses coaching gitu ya. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Bu Evi, tadi setelah melakukan coaching dengan teman saya yang bernama Bu Ria,
kita bersama-sama menemukan solusi. Ya, menemukan solusi yang bersumber dari kuliah sendiri. Alhamdulillah ya, berarti Bu ya itu sudah menemukan solusi gitu ya, berdasarkan pemikirannya sendiri. Berarti Pak Yuna sudah berhasil mendorong Bu itu menemukan solusinya sendiri gitu ya. Bu Ajeng, apa yang sudah Pak Yuna lakukan terkait dengan indikator pencapaian pengembangan kompetensi yang sudah Pak Yuna utarakan di depan tadi? Tadi kan saya fokusnya pada kehadiran penuh Bu Evi present, jadi seperti yang saya rencanakan tadi untuk indikatornya itu saya fokus pada kuliah, dengan seksama memperhatikan kuliah dan mendengarkan apa permasalahan yang terjadi pada kuliah. Itu ya. Memang tadi itu saya melihat Bu Ajeng ini hadir secara penuh gitu ya. Bagaimana Bu Ajeng itu fokus pada Bu ya sebagai coaching, terus tidak melakukan aktivitas lain, senantiasa menatap ini Bu ya. Jadi selain itu juga saya mengamati bahwa Bu Ajeng ini sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga semua hal terkait dengan permasalahan dan solusi bisa tergali dan terselesaikan begitu. Terus kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan proses coaching yang tadi kita lakukan? Oke, Bu Evi. Jadi tadi kalau sudah saya fokusnya pada present, kehadiran penuh, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu untuk menggali pertanyaan, menggali informasi dari uji Bu Evi tentang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Evi. Nampaknya ini saya merasa kurang di situ. Gitu. Ya. Terkait dengan kompetensi tadi ya Pak Jun, panjenengan ingin mengembangkan kompetensi, memberikan pertanyaan berbobot begitu. Apa yang panjenengan lakukan untuk bisa mencapai itu tadi? Kira-kira rencananya panjenengan? Ya, jadi rencana saya supaya saya bisa mengembangkan kompetensi saya itu tadi, saya akan merefleksi diri Bu Evi, ya, merefleksi atas apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, kekurangan-kekurangan apa yang harus saya perbaiki. Ya, misalkan kalau tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, ya pasti saya akan mencari informasi, kemudian melihat permasalahan-permasalahan yang ada, dan kemudian saya berusaha untuk mengaitkan setiap apa yang diutarakan oleh uji. Gitu. Yeah. Nah ini kira-kira Bu Ajeng ya, kapan itu panjenengan lakukan? Secepatnya Bu Evi, karena saya juga ingin maju dengan segera, karena saya ingin melakukan perubahan-perubahan pastinya pada diri saya, khususnya tentang proses coaching ini supaya lebih mantap. Secepatnya Bu Evi, insya Allah besok saya akan lakukan. Bagus sekali Bu Ajeng, ini insya Allah nanti panjenengan ini akan bisa berhasil dengan rencana-rencananya gitu ya. Semoga kita nanti atau panjenengan nanti menjadi coach yang sangat dirindukan oleh semua orang gitu ya. Mohon bantuannya Bu Evi sama-sama kita saling ini istilahnya saling sharing ya. Kalau saya itu intinya bagaimana kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar gitu ya. Apalagi yang ingin Bu Ajeng sampaikan? Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan oleh Bu Evi hari ini, sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya pada saat kegiatan coaching. Dan saya mohon maaf juga yang telah mengganggu waktu Bu Evi. Dan semoga nanti kedepannya Bu Evi pasti saya akan membutuhkan bantuan-bantuan lagi dari Bu Evi untuk melakukan hal yang sama. Sama-sama kita saling bantu gitu ya. Siap, kita sama-sama belajar. Sampun? Ya, siap. Terima kasih. Demikianlah praktek coaching sudah kami lakukan sesuai dengan tugas dari
modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual. Saya sebagai pengamat Elvis Janamukti dan rekan saya sebagai coach Ajeng Ayusri Aji dan sebagai coaching. Iya, Arumana. Semoga apa yang kami lakukan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Salam untuk kita semua. Salam bergerak, bergerak dan menggerakkan.